Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama badu. Jumpa lagi dalam dialog yang diadakan di JUM Yayasan Jojahidin Cakrawala yang bekerja sama dengan LRI. Oh iya, di JUM Jojahidin Cakrawala Cemerlang yang bekerja sama dengan LRI Lentera Rohani Institute dan juga dengan MMCI Makassar. Ya, dalam sesi dialog kedua pada malam kali ini, yakni yang akan berhadapan yaitu Bang Juma, Bang Zulkifli M. Abbas selaku pembicara dari Muslim dan juga dari Kristen diwakili oleh Meme Bos ya di sini dengan topik yang cukup krusial juga ya. Dua sesi ini pembahasannya krusial semua ya. Yang tadi sesi sebelumnya krusial, ini pun krusial juga. Yakni siapakah roh penghibur yang akan datang itu ya. Nah, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan dulu kepada Meme Bos dulu apa Bang Juma dulu nih yang mau menyampaikan opening statement nih. Biar Meme Bos dulu supaya saya ngerti arahnya kemana gitu. Oke, siap Bang Juma. Silakan Meme Bos untuk dipresentasikan siapa roh penghibur yang dijanjikan yang akan datang itu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, buat teman-teman seluruh ya, dari Sabang sampai Merauke, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, khususnya kepada teman-teman Kristen, malam ini kami akan berdialog tentang Roh Kudus ataupun roh yang tertulis di dalam Alkitab ya. Bukan hanya Roh Kudus saja, tetapi berbagai macam jenis roh yang tertulis di dalam Alkitab itu harus kita jelaskan kepada teman-teman Muslim supaya mereka paham roh apa saja yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi buat teman-teman Kristen, seandainya pun saya tidak bisa menjawab, ya minta maaf. Mungkin saya harus belajar ya. Maka ketika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan menjadikan ini sebagai motivasi supaya ke depannya saya lebih giat belajar, supaya ketika berdialog saya harus bisa menjelaskan secara detail supaya bisa dipahami dengan baik. Ya, cukup. Oke, terima kasih Meme Bos atas opening statementnya dan saya persilahkan kepada pembicara Muslim yaitu Bang Juma. Tafadhol Bang Juma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salam dan taslim atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada kesempatan kali ini kembali kita berdialog membahas dua sisi dari dua agama besar, yaitu Islam dan juga Kristen terkait dengan materi ruh atau penolong lain ya. Siapakah kemudian yang disebut dengan Roh Kudus atau roh apapun yang nantinya ingin diutarakan oleh saudara kita siapa? Meme Bos. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Jadi berbicara mengenai ruh itu juga bisa diartikan sebagai wahyu ya atau firman dari Allah. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha. Artinya bahwa malaikat pembawa wahyu dengan perintah dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Artinya roh di dalam Islam itu tidak terbatas hanya kepada esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Tetapi roh di dalam Al-Quran juga bisa berarti itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini sangat jelas bahwa para malaikat dan juga roh Jibril dengan izin Tuhannya itu diutus kemudian untuk mengatur semua urusan. Itu di Al-Quran. Jadi berbicara mengenai roh itu tidak hanya sebatas
kekuatan yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan manusia. Meski kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa ruh itu adalah utusan, bisa juga diartikan sebagai malaikat Jibril, tetapi yang terpenting kemudian adalah saya ingin supaya kita konsen terhadap satu tema yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri tentang roh yang datang setelah ia pergi. Ini yang ingin saya saudara Meme Bos untuk kita uraikan, karena hal ini sangat penting mengingat antara pekerjaan sang roh yang datang setelah Yesus itulah kemudian yang nantinya menjadi cikal bakal sebuah pengajaran yang benar. Apakah Roh Kudus itu bekerja pada Kristen atau Roh Kudus itu justru bekerja di umat Islam? Ini penting. Kalau kita masih ngambang membahas tentang roh-roh, saya kira itu nanti di tema-tema yang lain, tapi kesempatan ini kita khususkan untuk membahas Roh Kudus itu bekerja di mana? Di Islam kah atau di Kristen? Saya kira gitu dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Mungkin kita akan dengar dulu ya dari Meme Bos. Siapa sih roh penghibur yang telah dijanjikan? Nanti bisa dilakukan saling bantah berbantahan ya. Ini kesepakatan kita pakai waktu atau nggak pakai waktu nih? Gimana, Mei? Gimana, Meme Boys? Meme Bos? Pakai waktu aja, Bang. Oke, pakai waktu ya. Di sini karena kita nggak bisa. Bentar. TikTok aja lah. Ini udah malam ini masalahnya. Oh, TikTok. Oh, oke, TikTok Bang Juma. Menginginkannya TikTok. Gimana, Bang Juma? Lagian juga saya sama Bang Juma kan dialognya rapi, tidak pernah bertengkar rebutan gitu, nggak pernah. Oke, siap. Kalau kayak gitu, silakan Meme Bos untuk menyampaikan dulu siapa Roh Kudus yang, maksud saya roh penghibur yang dijanjikan. Silakan. Ya. Oke. Baik. Bentar ya. Ya, baik. Jadi saya harus menjelaskan terkait dengan roh yang tertulis di dalam Alkitab ini harus secara detail ya. Saya tidak bisa menjelaskan bahwa roh itu hanya Roh Kudus saja, tidak bisa. Jadi saya harus menjelaskan secara detail supaya gampang untuk dipahami teman-teman Kristen. Baik. Orang Kristen itu mengenal roh itu ada tiga jenis roh. Roh pertama adalah roh Allah, yaitu di Yohanes 4 ayat 23-24. Di situ Yesus menegaskan bahwa Allah itu adalah roh. Nah, roh yang kedua ini roh siapa? Roh yang kedua adalah roh malaikat. Malaikat itu juga disebut roh. Nah, roh ketiga ini roh siapa? Itu roh manusia. Nah, roh malaikat dan juga roh manusia itu adalah roh ciptaan. Jadi roh penciptanya ini siapa? Roh penciptanya adalah roh Allah. Jadi bentar saya carikan dulu. Ya, jadi roh pencipta ini adalah roh Allah. Nah, roh Allah ini adalah mutlak tunggal, tetapi roh malaikat ini ada dua jenis. Ada roh baik dan roh jahat. Roh baik adalah malaikat yang masih patuh kepada Tuhan, itu disebut dengan roh baik. Nah, roh jahat, yaitu disebut malaikat yang sudah memberontak kepada Tuhan, itu disebut roh jahat. Nah, manusia ini juga disebut mempunyai dua roh. Bukan berarti hakikatnya dua roh, tetapi jenis rohnya ada dua. Ada roh baik dan roh jahat. Manusia yang mempunyai roh baik artinya dia masih beriman kepada Allah, patut kepada Tuhan, masih patuh kepada Tuhan, itu disebut roh baik. Tetapi manusia yang mempunyai roh jahat artinya dia sudah berkontaminasi dengan roh iblis, roh malaikat yang sudah menjadi iblis, maka itu disebut roh jahat. Ya, itu yang bisa saya paparkan. Ya, terima kasih Meme Bos. Silahkan Bang Juma, waktu dan tempat saya persilakan untuk langsung menanggapi. Tafadhol Bang Juma. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan oleh saudara kita Meme, roh itu ada tiga. Roh Allah,
roh malaikat, roh manusia. Kalau roh manusia adalah unsur yang kemudian menjadikan jasad manusia itu hidup. Kalau roh malaikat, saya rasa juga sama. Karena malaikat juga itu mengalami kematian. Artinya terpisahnya antara esensi dua yang ada pada diri malaikat laksana manusia. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah roh Tuhan atau roh Bapa. Apakah Bapa ini hidup juga berkat roh? Seperti sifat yang kemudian disifati oleh makhluk. Sehingga pernyataan roh Bapa atau roh Tuhan atau roh Allah itu tidak diartikan seperti pemahaman kita umat Islam. Kami umat Islam. Roh Allah artinya roh ciptaan Allah. Laksana bait Allah artinya bait ciptaan Allah. Atau Abdullah hamba ciptaan Allah. Tapi ketika dikatakan roh itu adalah roh Allah, bahwa Allah itu adalah roh, seperti apa penggambarannya? Apakah dia betul-betul sosoknya adalah roh, layaknya roh pada diri manusia, ataukah rohnya ini berbeda, punya wujud tersendiri? Coba saudara Meme uraikan dulu, karena kalau di dalam Islam itu, roh itu adalah ciptaan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, roh di dalam Islam bisa diartikan sebagai utusan Allah atau malaikat Jibril. Ruh juga bisa sebagai makhluk Allah atau makhluk langit atau malaikat. Juga ruh di dalam Al-Quran diartikan sebagai makhluk yang diberikan kepada penciptaan manusia. Ruh juga di dalam Islam bisa diartikan pertolongan Allah atau semangat atau kekuatan dari Allah. Itu dalam Islam. Tidak pernah dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Tapi kalau dikatakan Allah itu gaib, ya, roh dalam arti gaib, maka itu saya mewakili masih bisa kami pahami bahwa roh gaib dan Allah itu gaib, tapi bukan berarti hakikat roh itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanya, yang ingin saya tahu dari saudara saya ini, roh Allah itu apakah maksudnya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menghidupkan sang Bapa? Silakan. Ya, baik. Iya benar. Karena Tuhan kami adalah Tuhan hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mati, artinya Tuhan hidup harus dia mempunyai roh. Jadi seperti apa wujud roh Allah ini tidak diketahui, karena roh itu gaib. Maka kita tidak bisa mengetahui bahwa wujud roh ini seperti apa, tidak bisa diketahui. Intinya roh Allah ini sebagai roh pencipta, malaikat ataupun roh manusia ini adalah sebagai roh ciptaan. Jadi roh malaikat dan roh manusia ini diciptakan oleh roh Allah. Nah, itu di Ayub 33 ayat 4 itu mengatakan begini, roh Allah telah membuat aku dan nafas Maha Kuasa membuat aku hidup. Nah, yang disebut Roh Kudus ini apakah roh manusia ataukah roh malaikat? Tidak, yang disebut Roh Kudus ini adalah roh Allah itu sendiri sebagai roh pencipta. Karena dia adalah mutabta yang esa. Nah, jadi roh Allah ini dialah yang menciptakan roh malaikat dan juga roh manusia. Nah, fungsi Roh Kudus ini untuk apa? Fungsi Roh Kudus ini ketika zamannya para nabi itu, fungsinya dia itu untuk menuntun nabi-nabi tersebut, membimbing umat-umatnya Allah, ataupun menuntun mereka itu ke jalan yang benar, supaya mereka tidak belok daripada ajaran Tuhan. Tetapi manusia mempunyai kehendak sendiri. Memang benar, roh Allah itu adalah roh penuntun untuk manusia. Tetapi Allah juga menciptakan manusia mempunyai kehendak sendiri. Maka ketika manusia itu melakukan dosa, dia menggunakan kehendak bebasnya. Tetapi Allah tetap menuntun. Ya, silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi kalau sahabat saya mengatakan bahwa Tuhan itu membutuhkan roh untuk hidup, sehingga dikatakan Tuhan kami hidup. Ya, berarti level daripada Tuhan yang diimani oleh umat Islam itu jauh lebih tinggi daripada Tuhan yang disembah oleh sahabat saya Meme.
Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Al-Quran diterangkan, di dalam surah At-Tahrim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Artinya, yang menjadi kemudian sembahan, yang berupa roh yang tadinya dikatakan sebagai Tuhan itu sendiri, itu adalah merupakan ciptaan Tuhan. Dan itu juga seirama dengan apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Zakaria 12 nomor 1. Bahwa Tuhan menciptakan roh yang ada pada diri manusia. Nah, kembali kepada tema, ketika berbicara mengenai roh penolong lain, roh yang dimaksud di sini adalah sosok manusia. Kenapa dikatakan roh? Karena sosok manusia ini memang dalam bentuk roh. Belum tercipta menjadi makhluk fana, biologis. Belum, maka dikatakan sebagai roh. Nah, ternyata kalau kita melihat di dalam kitabnya sahabat Kristen, seperti yang diuraikan oleh guru saya, Akhi Sugiono, beberapa tahun yang lalu, di dalam 1 Yohanes 4, nomor 1, nomor 2, ternyata roh itu boleh dikatakan sebagai hal-hal yang buruk, boleh juga dikatakan sebagai hal-hal yang baik. Roh ini nanti yang menghinggapi seseorang. Kalau dia rohnya jahat, maka dia disebut iblis. Kalau dia rohnya baik, maka ternyata itu bisa dikategorikan sebagai nabi. Jadi roh jahat itu adalah nabi palsu, yang maksudnya nabi palsu ini adalah orang-orang yang di dalamnya ada iblis yang menyesatkan. Kemudian Roh Kudus itu ternyata bisa diindikasikan kepada nabi yang benar. Nabi kebenaran. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus atau roh kebenaran, maka itu sama dengan nabi yang mengajarkan tentang kebenaran atau manusia benar atau al-amin, manusia yang bisa dipercaya. Oleh karena itu ketika sahabat saya mengatakan roh Tuhan kami itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun, Anda keliru. Sekali lagi saya katakan Anda khilaf di sini. Karena di dalam kitab Anda, Lukas 3 nomor 22, Roh Kudus itu dia dalam rupa burung merpati. Jadi dia ada bentuk. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 3, Roh Kudus juga itu bentuknya seperti lidah-lidah api atau nyala api yang berterbangan. Belum lagi ketika kita berbicara di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, rupa-rupa roh itu bermacam-macam. Ada yang menyerupai binatang yang seakan-akan sudah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Ada juga yang menyerupai berupa bintang. Banyak. Ada yang berupa 7 obor menyala-nyala. Banyak bentukan roh yang ada di dalam kitab Anda. Jadi kalau Anda mengatakan rupa roh di dalam agama kami itu tidak bisa dilihat atau diserupakan, faktanya saya katakan Anda khilaf, saudara saya, karena di dalam kitab Anda itu diuraikan tentang bentuk-bentuk roh. Nah, kalau dikatakan berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan, ya, yang jadi masalah kemudian, Roh Kudus ini roh yang keberapa? Gitu loh. Nah, jadi saya langsung mengurai, roh kebenaran itu adalah nabi kebenaran. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena dia terpercaya, al-amin dia. Sekira gitu, silakan disanggah atau ditanggapi. Iya, mengenai roh yang tidak dipahami oleh umat muslim, saya katakan ya, saya setuju. Karena Muhammad tidak pernah mengenal Allah, maka dia tidak tahu hakikat Allah itu seperti Allah. Seperti apa? Musa, dia tidak berani mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya adalah roh. Karena dia bukan berasal dari surga. Yesus sudah mengatakan masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi untuk saat ini kamu tidak dapat untuk menanggungnya. Artinya rahasia-rahasia Allah ini masih terlalu banyak untuk disampaikan. Tetapi manusia tidak akan mungkin menanggung semua rahasia Allah. Maka ketika Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain tidak mengetahui tentang hakikat Allah ini adalah roh, saya katakan, ya saya setuju. Yesus kenapa dia berani mengatakan di Yohanes 4, ayat 23-24, dia mengatakan bahwa jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Kenapa Yesus berani mengatakan bahwa Allah itu adalah roh? Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Dia mengetahui Allah itu seperti apa.
Di Yohanes 1 ayat 18, dia mengetahui Allah itu seperti apa sehingga dia berani mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang menyatakan apa? Menyatakan di Yohanes 4:23-24, Allah itu adalah roh. Jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Yesus mengetahui hakikat Allah itu seperti apa. Kalau Musa ataupun Muhammad atau nabi-nabi yang lain tidak mengetahui hakikat Allah seperti apa, saya maklumi karena mereka bukan satu hakikat dengan Tuhan. Jadi berkaitan dengan roh yang mana tadi Bang Jumah? Tolong diulangi lagi pertanyaannya. Ini terkait dengan roh yang ada pada ajaran kitab Anda. Roh Tuhan itu ada berbentuk merpati, ada berbentuk lidah-lidah nyala api, ada yang berbentuk obor, dan seterusnya. Nah, ketika di dalam Wahyu 5 nomor 6 dikatakan, itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Roh Kudus ini roh yang keberapa? Iya, baik. Bentar-bentar saya cari ayatnya dulu. Wahyu 5 nomor 6. Ya, saya sudah paham itu, Itu disebut 7 roh ya? Iya. Benar. Itu mantap, bagus, mantap. Oke, sambil Anda mencari, saya sedikit tanggapi apa yang tadi Anda bahas. Jadi gini, ketika saudara mengatakan Allah tidak dikenal oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, memang diterangkan di dalam Al-Quran. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini seirama dengan penjelasan Yesus. Di dalam dia menjelaskan tentang esensi sembahannya. Di dalam Yohanes 7 nomor 28. Yesus mengajar di bait Allah, lalu berseru, memang aku kamu kenal. Berarti Yesus ini dikenal. Dikenal oleh murid-muridnya. Dan kamu tahu dari mana asalku, yaitu dari Tuhan yang mengutus dia. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Berarti yang diuraikan di dalam Al-Quran, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, itu tidak bisa dikenal. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Dia maha melihat. Dia maha mengetahui. Dia maha halus, maha teliti. Itulah Allah yang dijelaskan oleh Yesus. Kamu tidak dapat mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Makanya diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, ya Tuhan Allah, karena tiada yang dapat disamakan dengan dikau, dan tiada yang melainkan engkau. 2 Samuel 7 nomor 22. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tiada samamu dan tiada juga Allah atau Tuhan melainkan engkau. 2 Tawarik 6 nomor 14. Tiada Tuhan melainkan engkau. Yeremia 10 nomor 7. Tiada seorang pun yang sebagaimu. Jadi tidak ada manusia yang sebagai Tuhan. Itu diterangkan Yeremia 10 nomor 7. Jadi kembali tentang berbicara mengenai ruh. Kalau dikatakan sembahlah Allah karena Allah itu adalah ruh. Benar. Allah itu roh dalam arti kata goib. Dia bukan makhluk. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak mengenal dia. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Itu diterangkan di dalam kitab saudara. Adapun ketika dikatakan, dan anak yang menerangkan, anak yang menyatakan, betul. Karena ketika Yesus itu datang, dia menyatakan tentang Allah. Dia menyatakan Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Dan Yesus menyatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengarkan suaranya. Yang mampu mendengarkan dan melihat Tuhan hanyalah mereka yang diberi kuasa oleh Allah. Nah, kenapa saya katakan bahwa Kristen salah persepsi ya terhadap pengajaran Yesus yang mengatakan, tetapi anak Allah yang menyatakan itu kepada kalian, itu Yesus sebagai kedudukannya sebagai utusan yang mengajarkan tentang pribadi Tuhan. Makanya diterangkan dalam Kisah Para Rasul 3, nomor 13, nomor 26, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya
yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Abdullah, hamba Allah. Nah, di dalam data nomor 26, di kisah para Rasul 3 itu juga diterangkan. Dan bagi mula pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus dibangkitkan, Yesus adalah Abdullah. Dia adalah Abdullah. Nah, dengan demikian, ketika kita kembali kepada perspektif roh, dikatakan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran, itu betul. Allah itu harus disembah, bahwa dia itu gaib, tetapi dia itu ada. Kebenarannya di mana? Kebenarannya harus berlandaskan terhadap ajarannya. Seperti apa manusia harus menyembah dia. Nah, saya kira itu saudara Meme, ya, adikku yang baik hati, seorang misionaris yang selama ini saya kenal baik, itu yang ingin saya jelaskan kepada Anda, bahwa ketika berbicara mengenai roh kebenaran, yang dimaksud Yesus itu tertuang di dalam Yohanes 14 nomor 26, bahwa sosok penolong itu akan datang mengingatkan siapapun tentang perkataan-perkataan dia ketika dia datang kepada Bani Israel. Contoh, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu yang diingatkan kembali oleh Roh Kudus di dalam Al-Quran. Sementara yang diingatkan, yang dikatakan oleh pengarang kitab Anda, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang tidak pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Saya kira gitu sementara. Silakan. Iya, baik. Berkaitan dengan kenabian Yesus, saya katakan, Nabi siapa yang berani mengatakan dia turun dari surga? Nabi siapa berani mengatakan bahwa aku dan Bapakku adalah satu? Nabi siapakah berani mengatakan bahwa aku sudah berada di sini sekian lama, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nabi siapa yang berani mengatakan seperti itu? Dan Nabi siapa yang berani mengatakan seperti di Yohanes 1 ayat 18? Satu orang pun tidak akan berani mengatakan seperti itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Artinya sebelum Yesus turun ke bumi, dia bersama-sama dengan Allah. Apakah Nabi itu berasal dari surga? Apakah Nabi itu sebelum diutus ke bumi, apakah dia bersama-sama dengan Allah? Saya katakan tidak. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Satu nabi pun tidak ada yang berasal dari surga. Jadi ketika kita membahas bahwa Yesus adalah nabi, saya katakan Yesus mempunyai dua natur. Dari sisi kemanusiaan, ya saya katakan dia mempunyai gelar. Bukan hanya nabi saja, rabi, yang lain-lain dia mempunyai gelar. Tetapi dari ke sisi keilahian itu, dia satu hakikat dengan Allah, sehingga dia tahu bahwa Bapa itu adalah roh. Satu orang pun tidak akan berani menyatakan Bapa itu adalah roh. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Karena dia mengenal Bapaknya. Itu yang bisa saya jawab. Berkaitan dengan Wahyu 5 ayat 6 ya. Ini berkaitan dengan 7 roh Allah. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 malaikat itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, sekarang apakah Allah ini mempunyai 7 roh, 1 roh, 2 roh, 3 roh? Tidak, saya katakan. 7 roh yang dimaksud ini adalah kontribusi Allah. Ketika Allah yang disebut Maha Kuat, itu disebut El, itu adalah kontribusi Allah. Ketika Allah disebut Sang Pencipta yang Maha Kuasa disebut Elohim. Ketika Allah yang Maha Tinggi itu disebut Elyon. Allah Israel disebut Elohe. El-Olam disebut Allah yang kekal. Jadi 7 roh Allah ini disebut kontribusi Allah. Apakah Allah mempunyai 7 roh? Tidak. Roh Allah tetaplah mutlak tunggal, tidak akan pernah menjadi 7. Tetapi hanya kontribusinya saja disebut berbeda-beda. Ketika dia melakukan karya ini, maka rohnya disebut ini. Ketika dia melakukan karya yang ini, rohnya disebut ini. 1 Korintus 12 ayat 1. Di situ sangat menjelaskan bahwa roh Allah adalah mutlak tunggal, tidak pernah menjadi 7.
Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Korintus 4 ayat 5, 6 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Pelayan ini yang dimaksud kontribusi Allah ke dunia. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Allah ini adalah mempunyai roh yang tunggal. Yang disebut ini 7 roh ini adalah kontribusi Allah untuk dunia. Ketika dia menyelamatkan disebut roh ini. Ketika dia menyelamatkan yang ini, itu disebut roh yang ini. Jadi Allah tetap mutlak tunggal. Tidak ada pernah menjadi 7 roh. 7 roh itu adalah kontribusi Allah. Silakan. Oke, baik. Jadi apa yang Anda terangkan itu adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya udah terang sebelumnya. Bahwa yang dilihat kemudian itu, yang menulis di Pulau Patmos itu melihat penampakan. Itu adalah penampakan yang dilihat oleh orang yang menulis kitab Wahyu. Nah, kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada seorang nabi yang mengatakan aku dari Bapa, aku di dalam pangkuan anaknya yang tunggal, itu kan cuma peribahasa, itu majas. Yang faktanya Yesus itu anak Maria. Kalau kita berbicara mengenai hal yang seperti itu, Rasulullah Muhammad SAW sebelum segala sesuatunya itu dicipta, Allah menerangkan di dalam surah Ali Imran ayat 81, wa iz ahazallahu midzaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasul musaddiqal lima ma'akum. Siapa rasul di sini yang disebutkan di praeksistensinya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sama kedudukannya. Sama-sama utusan Tuhan yang sudah diperjanjikan oleh Allah kepada para nabi. Bahwa mereka bersaksi akan datangnya sosok yang bernama, yang digelari Rasul, dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernyataan kemudian Yesus yang menyatakan diri, ya Rasulullah Muhammad sallallahu juga jauh lebih hebat daripada itu. Karena beliau mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau engkau ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diampuni oleh Allah, ingin dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, kekal di dalamnya, apa kata baginda Rasul Muhammad SAW? Fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Makanya Yesus itu senantiasa selalu mengatakan pengikutku harus ikut kepadaku. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi yang disebut pengikut itulah yang kelak menuju kepada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Fattabi'uni, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kembali kepada tema kita, berbicara mengenai ruh. Kata ruh Allah, ya, atau Allah itu ruh dan seterusnya. Ada satu hal yang bisa saya uraikan di sini. Kata yang kemudian disandingkan kepada Allah, jika itu adalah kata keterangan, kata sifat, itu tidak bermakna makhluk. Contoh, Allah itu kudra, kalam, hayat. Maka yang dituju di situ adalah esensi Allah itu sendiri. Qadarullah, kalamullah, hayatullah, zatullah. Berarti itu menuju kepada Allah. Menjadi sifat kesucian yang ada pada diri Allah. Akan tetapi, jika yang disandarkan ke kata Allah, itu adalah kata sifat, kata benda, maksud saya, maka wajib hukumnya kata benda ini berdiri sendiri atau menjadi kata keterangan dari yang lain. Contoh, bait Allah.
atau Baitullah. Maka bait dan Allah itu berbeda. Abdullah atau hamba Allah. Begitu juga dengan roh. Ruhullah atau roh Allah. Itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan Allah. Hanya disandarkan kepada Allah. Sebagai keterangan bahwa pribadi-pribadi itu adalah ciptaan yang disandarkan kepada penciptanya. Itu yang perlu dipahami di sini. Karena kitab saudara Kristen itu bahasa Indonesia. Maka ketika dikatakan ruh Allah, itu artinya roh ciptaan Allah. Roh yang disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini kaidah bahasa. Ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian, kembali kepada tema yang terkait yang tadi ya, yang kita urai bahwa roh penolong itu adalah sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggenapi apa yang diterangkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 dan juga di dalam Yohanes 14 nomor 26. Ketika roh penolong itu datang, maka dia akan kembali mengulangi perkataan-perkataan yang pernah kuucapkan kepada kalian. Dia akan memuliakan aku, bukan mengutuk aku. Itu pasti. Nah, berbicara mengenai roh, apalagi yang dikatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, saya ingin mengutip di dalam Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belzatar, atau saya lupa namanya. Di situ diterangkan menurut nama dewaku yang penuh dengan roh para dewa kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Jadi yang dikatakan Roh Kudus itu juga dirujuk kepada dewa-dewa. Kalau poinnya dikatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti larinya ke dewa juga. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai siapa gitu. Lalu dikatakan, itu menurut nama dewaku. Dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini terbayar ini. Jadi kalau berbicara mengenai roh, itu tidak identik dengan Tuhan itu sendiri. Terkecuali lari kepada penyembahan terhadap roh-roh yang diajarkan oleh pagan Yunani dan Romawi. Demikian sementara. Jadi kita agak mengambang ini ya, karena kita tidak mengerucut satu inti tema. Saya harus kembali menerangkan Roh Kudus, saya harus kembali menerangkan roh kebenaran, dan juga menerangkan tentang roh secara umum. Jadi ngambang materinya gitu. Silakan. Ya, jadi berkaitan tentang bahwa aku akan mengutus roh penghibur. Jika itu dinubuatkan kepada Muhammad, apakah Muhammad itu adalah roh? Tidak. Muhammad mempunyai fisik kedagingan. Jadi Muhammad bukanlah mutlak tunggal roh. Bukan. Yang dimaksud Yesus mengutus roh penghibur ini adalah roh itu untuk menuntun manusia atau menuntun orang yang percaya ya, bukan kepada orang yang tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka Yesus tidak akan pernah mengutus roh penghibur itu untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan itu. Yang mendapatkan roh pembimbing ini adalah orang yang percaya. Orang yang percaya ini adalah orang Kristen yang percaya kepada ajaran Yesus Kristus. Jadi itu tidak sedikit pun dinubuatkan kepada Muhammad. Jadi berkaitan dengan hakikat Allah itu adalah roh, maka saya katakan, sudah saya jelaskan tadi secara detail bahwa Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain, mereka tidak tahu bahwa hakikat Allah itu adalah roh. Iya, sudah saya jelaskan tadi. Hanya Yesus yang berani mengatakan Allah itu roh. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu. Tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggung itu. Artinya rahasia-rahasia Allah ini terlalu banyak. Jikalau dia memberitahu semua rahasia Allah, manusia tidak akan sanggup. Tidak akan mungkin. Maka dia berani mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Satu orang nabi pun tidak akan berani mengatakan bahwa hakikat Allah itu adalah roh. Hanya Yesus Kristus lah yang berani mengatakan itu. Nah, keterkaitan dengan Roh Kudus, apa fungsi-fungsi daripada Roh Kudus ini? Fungsi-fungsi daripada Roh Kudus ini adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Pada perjanjian lama itu,
ketika orang yang percaya atau orang yang dipercaya oleh Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang tersebut untuk menuntun umat-umat Allah. Artinya untuk melakukan ke jalan yang benar. Jadi saya bacakan dulu di Yeskiel 11, 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Rohku akan, Yeskiel 36:27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi fungsinya Roh Allah ini pada perjanjian lama ini untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, tetapi diperuntukkan atau secara khusus kepada nabi-nabi atau pemimpin-pemimpin. Tetapi ketika di zaman Yesus, Roh itu tidak diberikan lagi hanya dikhususkan kepada pemimpin atau nabi-nabi, tetapi diberikan kepada orang yang percaya. Maka Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan akan meminta Bapakku untuk mengutus Roh penghibur. Dan dia akan mengutus Roh itu dalam namaku. Maka setelah Yesus naik ke surga, maka Roh itu disebut Roh Yesus. Tidak lagi disebut Roh Allah, tapi Roh Yesus yang akan mendiami di dalam orang yang percaya, yaitu orang Kristen. Supaya menuntun orang Kristen melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi ketika ada orang Kristen yang melakukan kejahatan, ya benar, karena Allah menciptakan manusia itu mempunyai kehendak bebas. Artinya dia memilih untuk melakukan kejahatan dan dia memilih untuk menentang Tuhan. Tetapi Allah menginginkan manusia itu untuk melakukan kebenaran sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Jadi zaman Yesus, setelah Yesus terangkat, Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang percaya, tetapi zaman perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada nabi-nabi atau kepada pemimpin-pemimpin umat Allah. Tidak secara umum, tidak. Ya, itu yang bisa saya jelaskan, Bang Juma. Silakan Bang Juma, bisa ditanggapi langsung. Sorry, maaf. Ya. Jadi gini, ketika saudara mengatakan di awal tadi bahwa roh penolong itu mustahil Rasulullah Muhammad SAW, karena dia bukan roh, tetapi dia adalah manusia. Ini yang perlu Anda pahami, bahwa jarak baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Masih dalam bentuk roh, belum biologis dia. Makanya diterangkan roh kebenaran atau roh penolong, roh penghibur. Masih bersifat roh, masih bersifat gaib. Jadi belum diterangkan bahwa wujudnya seperti apa. Nah, tapi faktanya dikatakan sebagai seorang. Seorang itu berarti manusia. Saya kembali mengingatkan, di dalam 1 Yohanes 4, nomor 1, nomor 2 diterangkan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apa roh-roh ini? Apa roh-roh ini? Ternyata dijawab sendiri di data ini. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Oh, ternyata roh itu adalah nabi. Nabi berarti manusia. Roh berarti manusia. Saya ulang. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan percaya kepada setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ternyata roh Allah itu adalah nabi-nabi.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti roh itu adalah hal yang ada di dalam diri manusia. Roh Allah adalah orang benar yang mengikuti instruksi Allah. Sehingga yang tepat dikatakan sebagai roh kebenaran itu adalah manusia. Nabi yang benar, bukan nabi palsu. Saya ulang sekali lagi. 1 Yohanes 4 nomor 1 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Kalau saya gunakan bahasa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap nabi. Tetapi ujilah nabi-nabi itu, apakah mereka nabi yang betul berasal daripada Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu poin yang benar. Berarti roh kebenaran ini adalah nabi kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena mengajarkan tentang firman Allah. Poin pertama. Poin kedua, ketika saudara mengatakan Roh Kudus itu adalah yang kemudian menuntun manusia untuk menjalankan, melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Padahal yang harus Anda garis bawahi dan Anda pikirkan adalah ketika Paulus itu datang mengaku sebagai utusan Tuhan, catat, ketetapan-ketetapan Tuhan sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Lalu ketetapan yang mana lagi yang Anda harus dituntun? Sementara dikatakan Roh Kudus atau Roh Penolong itu akan menuntun ke dalam setiap kebenaran, semua kebenaran. Kebenaran yang mana? Sementara ketetapan Tuhan itu sudah nggak ada. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Terus kebenaran yang mana ini? Nah, jawabannya kemudian adalah di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa itu? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus atau Nabi yang suci yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti lagi-lagi Nabi ini akan mengajarkan sebuah aturan main yang berlaku terhadap umatnya. Ini penting untuk diingat dan dicamkan baik-baik. Ternyata Roh Kudus itu adalah roh sama dengan Nabi, Kudus sama dengan suci. Berarti Nabi suci yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu, dan ini poin terpenting, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Penolong ini akan mengajarkan kembali ajaran Yesus ketika dia mengajar selama 3 tahun. Apa itu ajarannya? Bisa kita lihat lagi di dalam Yohanes 17 nomor 4, dan juga kita bisa lihat di dalam pengajaran dia bahwa ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentangku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, sekarang Roh Kudus ini bekerja di mana? Bekerjanya di dalam Islam. Apa yang diajarkan? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Apakah ini ada diajarkan di dalam pengajaran Paulus? Tidak. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa pekerjaan daripada Roh Penolong itu adalah mengingatkan akan apa yang aku katakan kepadamu. Dia akan memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya, Yesus dikenal hanya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia dengan slogan firman itu telah menjadi manusia. Jadi poin itu penting untuk diketahui. Segala aspek yang Yesus pertontonkan kepada Bani Israel itu adalah kesaksian yang jauh lebih penting daripada semua kesaksian. Jadi umat Islam hari ini bersaksi bahwa Yesus itu dengan seabrek mujizat yang diberikan oleh Allah itu untuk
dipersaksikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Allah. Bukan bersaksi bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, berarti poinnya sudah terbelah nih. Ada yang bersaksi Yesus itu utusan Tuhan, ada yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana poin yang benar ini sekarang? Karena Yesus mengatakan, ada kesaksian yang jauh lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Aku utusan Tuhan. Aku mengerjakan segala sesuatunya karena diperintahkan oleh Tuhan. Berarti aku harus disaksikan, harus dipersaksikan, harus diyakini hanya sebagai utusan Tuhan. Dan alhamdulillah itu diajarkan oleh Rohul Kudus yang datang kepada roh penolong lain yang mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang dilengkapi dengan Rohul Kudus, yang dilengkapi dengan mujizat-mujizat. Tapi kalau kemudian Yesus dikatakan inkarnasi Tuhan, firman menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia, ini yang saya tidak tahu. Ajaran dari mana? Roh apa ini yang mengajarkan yang hal seperti ini? Sementara Roh Kudus ketika datang, kata Yesus, dia akan mengajarkan tentang apa yang pernah aku ajarkan, dia akan memuliakan aku. Bukan justru mengatakan aku mati terkutuk di atas tiang salib. Demikian sementara. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 4 berapa tadi? Coba Bang Juma ulangi lagi, Bang. 1 Yohanes 4 nomor 2, nomor 1, nomor 2. Ya, tolong dibacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Kok larinya ke nabi? Harusnya dikatakan sebab banyak roh-roh palsu. Ya, baik. Oke, silakan. Yang dimaksud roh-roh ataupun nabi palsu itu ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi tetapi dia itu bukan berasal, dia itu bukan benar-benar seorang nabi, maka dia itu didiami oleh atau dia itu sudah bersekutu dengan roh iblis. Makanya itu dipertegaskan untuk berhati-hatilah. Tetapi ketika nabi itu melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka dialah yang mempunyai roh Allah. Betul. Efesus 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Yesus Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yohanes 14 ayat 16-17 sampai habis. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh ini akan diam di dalam manusia, bukan roh ini akan berwujud manusia, bukan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu dalam berwujud roh. Yesus akan datang kembali ke dalam diri manusia. Maka dia mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus roh penghibur dan dia akan memberikan dalam namaku. Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus akan mengutus roh, mutlak roh, bukan mengutus manusia yang berwujud, bukan. Jadi nubuat itu jikalau Bang Juma diperuntukkan kepada Muhammad, maka saya katakan sangat keliru. Jikalau nubuat itu diperuntukkan kepada Muhammad untuk membimbing manusia untuk mengenal Allah, maka saya katakan nubuatan itu tidak beralasan. Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub di Kejadian 12 ayat 3. Apa janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan orang-orang yang
Bukan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Allah berjanji bahwa keturunan Abraham ini, seluruh bangsa di muka bumi yang tidak mengenal Allah akan mengenal Allah melalui keturunan Abraham. Yang menjadi permasalahan di sini, Abraham mempunyai 2 orang anak. Apakah dari Ismail, apakah dari Ishak? Ternyata tidak. Allah tidak pernah berkenan kepada Ismail, tetapi Allah hanya berkenan kepada Ishak. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak melain istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Apa janji Allah? Bahwa dari keturunanmu ini seluruh bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa yang dimaksud mendapatkan berkat? Yaitu kasih karunia. Maka orang mengenal Allah harus melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jikalau ayat tadi abang dinubuatkan untuk Muhammad, maka saya katakan bertentangan. Muhammad dia berasal dari keturunan Ismail, bukan daripada Ishak. Sedangkan Allah berjanji bahwa seluruh bangsa akan mengenal dia melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Ismail, sedikit pun tidak pernah. Tetapi Allah hanya mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan terbukti hanya Yesus yang bisa menggenapi nubuat atau janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Muhammad tidak akan bisa mendapatkan janji Allah itu. Yang bisa menggenapi janji Allah adalah Yesus Kristus. Karena dari Yesus Kristus inilah seluruh bangsa goyim, bangsa kafir di seluruh dunia mengenal Allah melalui daripada Yesus Kristus. Karena dia adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara biologis. Hanya Yesus yang bisa menggenapi nubuat-nubuat Allah. Hanya Yesus yang bisa menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub mulai dari 12 anak Yakub sampai dengan Musa, Yosua bin Nun, sampai dengan hakim-hakim, sampai dengan Yeskiel, sampai dengan Daud, Salomo. Satu pun dari mereka tidak akan pernah menggenapi janji Allah. Padahal itu adalah janji Allah yang terbesar. Hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi janji Allah. Muhammad memperkenalkan Tuhan bukan berasal daripada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi dia memperkenalkan Tuhan melalui tanah Arab dari keturunan Ismail. Sedangkan Allah berjanji bahwa hanya dari keturunan Abraham, Ismail ini enggak, seluruh bangsa di muka bumi akan mengenal dia. Jadi nubuatan tadi, jika abang memaksakan bahwa nubuat itu diperuntukkan kepada Muhammad, maka saya katakan gagal. Silakan Bang. Baik, ya sebenarnya kita sudah bergeser dari tema, tapi nggak apa-apa, saya ikuti alur aja ya. Ya jadi boleh biar seru. Ya oke. Jadi gini sahabatku, ya adikku yang ganteng. Gini, ketika saudara saya ini berbicara mengenai nubuatan, di dalam Kejadian 49 diterangkan gini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa apa saja? Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang menggenapi nubuatan itu. Oke, kembali terhadap pernyataan saudara yang mengatakan Allah tidak berkenan terhadap Ismail. Di sini saya perlu mengatakan sebagai misionaris Anda memiliki literasi yang masih minim. Di dalam Kejadian 17, nanti saya urai. Apa janji Allah kepada Abraham? Janji Allah kepada Abraham, satu, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku. Aku akan membuat engkau, keturunanmu menjadi sangat banyak. Satu. Lalu kemudian Allah menjanjikan,
dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bangsa, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 2. Ketiga, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. 4. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Ya, keturunanmu akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi poin per poin, janji Allah kepada Abraham itu pertanyaannya, terjadi penggenapan janji Allah itu melalui Ismail alaihissalam atau Ishak alaihissalam. Di nomor 20, kejadian 17 diterangkan begini, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Apa permintaan Abraham tentang Ismail? Itu dulu. Kata Allah tentang Ismail, ia akan kuberkati. Coba. Kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Coba. Ini janji Allah kepada Abraham akan diberi anak cucu yang banyak. Ternyata Ismail yang menggenapinya. Ia akan memperanakkan 12 raja-raja. Janji Allah kepada Abraham, engkau akan menjadi, dari keturunanmu akan keluar raja-raja. Siapa yang menggenapi? Ternyata Ismail. Nggak jauh-jauh. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuat menjadi bangsa yang besar. Janji Allah kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sebagian bangsa yang besar. Kapan Ishak dijanji kayak begini? Untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Tidak ada. Yang dijanji cuman Ismail. Endingnya, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Abraham memanggil Ismail anaknya. Bukan Ishak yang dipanggil. Ismail yang dipanggil. Dan Ismail anaknya berusia 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Lagi-lagi Allah memiliki perjanjian kekal kepada Abraham. Dan yang menggenapi perjanjian kekal itu berupa sunat. Lagi-lagi Ismail dan juga bapaknya Abraham. Ishak kemana? Ini poin. Saya tidak mengada-ngada tapi ini dalil. Kemudian yang terpenting di antara nubuatan ini adalah di ayat ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Secara apa? Secara turun-temurun. Perjanjian apa? Perjanjian kekal. Apa itu? Yaitu supaya aku menjadi Tuhanmu. Tuhannya anak-anakmu, Tuhannya keturunanmu secara turun-temurun. Jadi orang Arab keturunan Ismail mau menyembah pohon, menyembah api, menyembah batu, menyembah sapi, menyembah apapun, Allah akan mengarahkan mereka menjadi hambanya. Karena itu adalah janji Allah. Aku membuat perjanjian kekal kepadamu, wahai Abraham, bahwa anak-anakmu, keturunanmu akan menjadikan aku sebagai Tuhannya. Poin. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham, berarti Anda mengingkari janji Allah kepada Abraham. Itu perlu dicatat itu. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai hal ini, nubuatan berlanjut ketika Allah menerangkan bahwa segala domba, hewan, ya, anak daripada Ismail, Nebayot, dan juga Kedar akan terhimpun, itu hanya digenapi oleh pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir dari saya, tadi perjanjian lama saya menguraikan bahwa yang menaklukkan bangsa-bangsa itu hanya ada di atas telunjuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya ingin mengurai di perjanjian baru di kitab Anda. Di dalam perjanjian baru, kisah para rasul 3 diterangkan begini. Di nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang ia katakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kembali kepada yang tadi, kejadian yang tadi yang saya katakan di dalam kejadian 49.
Yang berhak mengambil kerajaan Yehuda adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa dia dan siapa yang dinubuatkan kemudian dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23 bahwa dia akan membasmi bangsa-bangsa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkannya. Karena terkait dengan firman di dalam Ulangan 18 nomor 19, Nabi itu akan mengucapkan firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya dengan mengawali perkataan Bismi Anoki, menyebut namaku. Mengawalinya dengan menyebut namaku. Apa nama Allah? Diterangkan kemudian di dalam kitab Anda dalam perjanjian lama bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Penyayang, ya, itu diterangkan di dalam Keluaran 34 nomor 6 bunyinya gini. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripadanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Itu di dalam terjemahan lama. Terjemahan barunya gini, berjalanlah Tuhan lewat dari hadapan mereka sambil berseru, Tuhan, Tuhan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Anoki. Siapa dia yang senantiasa menyerukan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Bukan Yesus, bukan Paulus, bukan di dalam pengajaran Kristen, tapi dia adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sang penolong, dialah sang penghibur itu. Demikian sementara, silakan. Iya, mengenai Ismail ya. Jadi Allah tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Ismail. Yang Allah janjikan itu kepada Abraham. Dia mengatakan bahwa mengenai Ismail itu, aku akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Tetapi Allah tidak akan pernah menjadikan keturunan Ismail ini bahwa seluruh bangsa di muka bumi akan mengenal Allah melalui keturunan Ismail. Tidak pernah. Sebelum Ismail lahir, sebelum Ishak lahir, Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Sudah saya jelaskan tadi. Allah sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, Abraham ini mempunyai dua anak. Saya ulangi lagi ya, supaya paham. Abraham mempunyai dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, dari dua anak ini, manakah Allah berkenan? Ternyata Allah berkenan kepada Ishak, bukan Ismail. Allah hanya berjanji kepada Abraham bahwa Ismail, keturunan Ismail ini akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Bukan dari keturunan Ismail ini seluruh bangsa muka bumi akan mengenal Tuhan. Tidak. Allah tidak berjanji itu. Allah hanya berjanji kepada Ishak. Setelah Ishak lahir, Allah mengadakan perjanjian dengan Ishak secara langsung. Apa janji Allah kepada Ishak? Dia mengulangi lagi ketika dia berjanji, atau dia berjanji kepada Abraham ketika Ishak dan Ismail belum lahir. Apa yang diulangi oleh Allah? Di Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ini janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak. Allah mengulangi lagi janjinya seperti dia berjanji kepada Abraham. Tetapi ketika Ismail dan Ishak lahir, Ishaklah Allah berkenan. Dan Allah mengadakan perjanjian yang kedua dengan mengatakan dari keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya dari keturunan Ishak inilah seluruh bangsa di muka bumi pada zaman itu adalah bangsa goim, bangsa kafir, akan mengenal Tuhan melalui keturunan Ishak, bukan Ismail. Ismail hanya dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Allah tidak akan pernah berjanji kepada Ismail bahwa dari keturunan Ismail seluruh bangsa goim di muka bumi akan mengenal Tuhan. Tidak. Dan terbukti dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, satu orang pun tidak bisa menggenapi janji Allah itu. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang menggenapi janji Allah itu. Dari Yesus Kristus, umat Kristen mengenal Allah.
Ketika mau terangkat ke surga, apa kata Yesus Kristus di Matius 28 ayat 19? Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apakah ketika Yesus memberikan amanah agungnya kepada murid-muridnya, apakah murid-muridnya melakukan itu? Ya, di Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus menyebarkan ajaran-ajaran Yesus untuk menyebarkan berita atau kabar baik dari surga ke seluruh dunia. Hanya Yesus yang bisa menggenapi itu dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Allah. Dan terbukti orang Kristen mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Muhammad, dia tidak bisa menggenapi janji Allah. Karena dia mengenal Tuhan tidak melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi dari keturunan Ismail. Sedangkan Allah sudah berjanji bahwa keturunan Ismail ini hanya menjadi bangsa yang besar. Keturunan Ismail ini tidak akan dijadikan seluruh bangsa di muka bumi akan mengenal Tuhan. Tidak. Hanya keturunan Ishak. Seluruh bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Akan mengenal Tuhan. Silakan Bang Yuma. Oke, baik. Jadi gini, Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemberkatan terhadap Abraham itu ditujukan kepada manusia, perlu dipahami bahwa Abraham itu diberkati hanya melalui keturunan Ismail. Untuk dunia, Yahudi, praktis Yahudi itu tidak menjadi agama syiar. Orang-orang Yahudi, praktis Yahudi, itu tidak mengajarkan agama Yahudi kepada bangsa lain. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi keturunan Ishak menjadikan Abraham itu diberkati oleh bangsa-bangsa di dunia? Sementara Yahudi hanya monoton, mengakui, mengangkat, mensahkan dirinya anak Tuhan. Hamba Tuhan satu-satunya. Yang lain dianggap sebagai kafir, ghaib. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Masuk kepada poin pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3 yang Anda maksud diterangkan begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini dulu poinnya. Siapa di antara Kristen dan Islam yang memberkati Abraham? Siapa yang kemudian memberkati Abraham dari keturunan Ismail kah atau keturunan Ishak? Kalau dari keturunan Ishak, berhenti sampai Yesus. Setelahnya, bukan lagi pengajaran keturunan Ishak, tapi pengajaran Paulus, di mana Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang berkulub. Kalau keturunan Ishak, wajib hukumnya tidak berkulub. Kejadian 17, nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, mengingkari perjanjianku, wahai Abraham, maka dia wajib dihukum. Artinya mereka wajib dibunuh. Sementara Paulus diutus untuk membatalkan ajaran Abraham. Bukan pemberkatan, tetapi kemudian menghujat Abraham. Poin ini dulu. Umat Islam melalui keturunan Ismail, dari keturunan anak kedua, Kedar, turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengajarkan setiap kami ibadah, memberkati Nabiullah Abraham alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Pemberkatan yang tak henti-hentinya di seluruh penjuru dunia. Di mana ada Islam, di situ ada pemberkatan terhadap Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Poin itu pertama. Jadi saya, begitu bangun tidur, apa yang saya lakukan? Melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Begitu seterusnya seumur hidup saya. Demikian juga umat Islam di seluruh dunia. Jadi yang menggenapi janji Allah kepada Abraham hanya dari keturunan Ismail. Lalu data ini, Kejadian 12 nomor 3 diterangkan. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham.
Sekarang mari kita lihat. Siapa yang mengatakan Abraham punya anak haram? Siapa yang mengatakan Abraham punya gundik? Siapa yang mengatakan Abraham itu tidak sabaran? Siapa yang mengatakan Abraham itu berzina dengan pembantunya? Siapa yang mengatakan istri Abraham melakukan poliandri? Apakah Islam? Tidak sama sekali. Jadi jelas siapa yang dikutuk, siapa yang diberkatin. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang menggenapin itu? Siapa dari keturunan Abraham yang melakukan pemberkatan di atas bumi ini? Hanya umat Ismail melalui anaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Jadi ketika kita berbicara mengenai nubuatan harus berdata, harus berdalil. Makanya ketika diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, apa perintahnya? Ikutlah kepada ajaran Millah Abraham. Kalau di Kristen, ikutlah terhadap ajaran Paulus. Menghilangkan semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Abraham dan keturunannya, menggantikan dengan konsep kasih. Kasih, kasih, kasih. Menghilangkan ketetapan Tuhan. Sementara Tuhan menerangkan di dalam Amsal 30:6, jangan sekali-kali kau mengurangi perintahku atau kau menambahkan perintahku agar aku tidak mempermalukan engkau. Itu pernyataan Allah. Itu pernyataan Tuhan. Nah sekarang Anda menjadi seorang Kristen. Dituntun dalam setiap kebenaran. Kebenaran apa? Ketika roh yang menuntun kalian mengajarkan tentang politik, tentang akhlak, tentang perniagaan, tentang pernikahan, tentang kewarisan, tentang ketatanegaraan, tentang ekonomi, apa yang roh itu ajarkan kepada kalian? Entek. Gak ada. Sementara kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi saat sekarang kamu belum mampu untuk menanggungnya. Sementara kedatanganku adalah mengajarkan agar kalian kembali kepada hukum Taurat. Jangan kau hilangkan sebelum langit bumi itu lenyap. Meski sekecil, meski setitik iota pun tidak boleh kau hilangkan. Nah, ini yang terjadi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Jadi sosok penolong lain yang datang membawa seabrek aturan Tuhan. Bukan menghilangkan aturan Tuhan itu, kemudian menganggapnya Tuhan harus menebus mereka dari segala kesalahan hukum Taurat. Itu poin yang harus kita catat bersama, bahwa siapa yang melakukan penggenapan terhadap nubuatan Allah kepada Abraham, tidak lain dan tidak bukan hanyalah kami umat Islam yang mendapatkan pengajaran dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Demikian. Ya, berkaitan dengan hukum Torah. Hukum Torah itu ada secara umum dan juga secara khusus ada. Jadi kalau hukum itu secara khusus, maka itu diperuntukkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus sudah menegaskan bahwa satu iota pun hukum Taurat ini tidak akan dibatalkan. Dalam konteks apa Yesus mengatakan seperti ini? Kita baca di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus datang ke bumi ini hanya menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalkan oleh bangsa-bangsa Israel, sebagiannya sudah menjadi sesat. Sehingga dia menyatakan, atau dia dengan menegaskan mengatakan bahwa satu iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Bukan hukum Taurat itu diperuntukkan kepada bangsa Goim, bukan. Yang dimaksud bahwa hukum Taurat ini tidak akan dibatalkan, dia datang dan menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah dilanggar oleh umat Israel, sebagiannya sudah menjadi sesat, yang disebut dengan domba-domba yang hilang daripada umat Israel.
Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Tidak ada satupun Paulus membatalkan hukum Taurat. Berkaitan dengan sunat, sudah saya katakan di Kejadian 9, ayat 9 sampai habis. Di situ hukum sunat atau janji antara Abraham dengan Tuhan itu berkaitan dengan sunat. Sunat itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Abraham secara biologis. Yaitu di setiap anak laki-laki yang berumur 8 tahun wajiblah dikerat kulit khatanmu. Boleh disunat di luar daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis, yaitu babu dibeli daripada bangsa lain untuk dijadikan babu di rumah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka itu wajiblah disunat. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Satupun tidak ada Paulus membatalkan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu memang secara spesifik ada sebagian yang dikhususkan kepada bangsa Israel dan ada secara universal. Universal itu adalah hukum moral. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah hukum moral. Kenapa hukum moral ini diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa? Iya, karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa kelak nanti dari keturunanmu ini seluruh bangsa di muka bumi, bangsa goim yang tidak mengenal aku, mereka akan mengenal aku dari keturunanmu ini. Maka hukum moral itu diberikan secara universal, sama seperti ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. 7 hukum Nuh yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Itu secara universal. Itu tidak diperuntukkan secara khusus kesukuan. Tidak. Tetapi berkaitan dengan sunat, dengan makanan-makanan haram. Itu berkaitan dengan kesukuan atau keturunan Abraham secara biologis. Maka Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang untuk menegakkan kembali orang Israel yang sudah tersesat, yang sudah meninggalkan ajaran Torah. Maka satu titik pun iota hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Maka ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan amanahnya kepada murid-murid Yesus untuk membaptis seluruh bangsa-bangsa. Maka murid-murid Yesus melakukan itu. Ketika mereka melakukan pengajaran apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Di Kisah Para Rasul 15, disitulah konsili Yerusalem. Di situ dipimpin oleh Rasul Petrus. Hasil daripada konsili itu adalah kita mengenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa goim. Kita jangan mempersulit mereka ketika mereka ingin kembali kepada Tuhan. Jangan kita persulit mereka. Sebab hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Abraham secara biologis. Bukan kepada orang-orang yang di luar daripada keturunan Abraham secara biologis. Maka mereka sangat menegaskan, jikalau ada bangsa-bangsa luar, bangsa goim yang ingin kembali kepada Tuhan, kita jangan mempersulit mereka dengan hukum-hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Abraham. Mereka bukan keturunan Abraham secara biologis, mereka bangsa goim. Jadi kita jangan mempersulit mereka. Maka ketika Paulus diutus oleh rasul-rasul Yesus untuk memberitakan nama Yesus, ya benar. Hasil daripada konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 itulah menjadi rujukan Paulus. Ya, silakan. Itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Saudara Memei. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa yang memberkati kemudian hanya dari Ishak, itu tidak terbukti di lapangan. Bahwa kepadamu dunia akan memberkati engkau, itu tidak tergenapi di dalam pengajaran keturunan Ishak. Nah, kemudian begini, terkait dengan hukum Taurat yang Anda katakan tadi. Saudara saya ini harus memahami ya, suka tidak suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, Anda harus menerima bahwa ia mengajarkan kemudian tentang tidak bersunat dan bersunat itu
mohon maaf, yang mengajarkan bahwa tidak bersunat itu hanya diperuntukkan kepada bersunat itu kepada keturunan Yakub, Ishak, kemudian tidak bersunat itu kepada kaum goyim. Yang mengajarkan Anda itu siapa? Yang mengajarkan saudara itu Paulus. Galatia 2 nomor 7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat, untuk Kristen. Jadi Paulus itu menurut pengakuan daripada Paulus, dia diberikan kekuatan, ya, dia diberikan kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Itu ditujukan kepada Petrus. Tetapi kepada dia, kata Paulus, aku diberikan kepercayaan, ya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Paulus ini utusan untuk yang tidak bersunat, untuk Kristen. Petrus utusan untuk orang-orang Yahudi. Nah, sekarang di mana dan kapan Yesus menyebut kata Paulus? Yesus hanya menyebut kata Petrus ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu poin. Jadi hal sunat ataupun tidak, pemberkatan ataupun tidak, itu sumbernya dari pengajaran Paulus. Jadi kalau dibilang sekarang keturunan daripada Ishak yang diberkati, yang kemudian diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu semua saya katakan tidak berkesesuaian dengan data. Paulus dikhususkan untuk orang bersunat, mengajarkan hal-hal yang meninggalkan perintah dan ketetapan Tuhan, yang kemudian digantikan dengan slogan kasih. Sementara ajaran kasih itu datangnya dari dulu. Kasihilah Allahmu. Itu dari dulu, dari sejak zaman nabi-nabi itu diajarkan, ajaran kasih itu diajarin. Itu poin. Lalu kemudian, terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yang berkesesuaian dengan nubuatan tentang Ismail dan keturunannya, di awal tadi saya sudah menjelaskan, di Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda sebelum yang berhak itu datang. Siapa dia? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus tidak mampu, Paulus nggak mampu. Yang mampu hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin kedua juga diterangkan di dalam Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, apa buah kerajaan? Apa fungsi kerajaan Allah kepada Bani Israel? Satu, mengajarkan Bani Israel mengenal Allah. Dua, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Di situ ada tauhid, di situ ada syariat, ada pengajaran. Buahnya kemudian adalah akan diwartakan kepada sebuah bangsa yang mengajarkan tentang buah kerajaannya Bani Israel. Apa itu menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, dan kemudian mengakui mereka sebagai nabi-nabi yang diutus kepada Abraham, mengakui kitab-kitab mereka sebagai wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Itu buah kerajaan itu. Bukan buah kerajaannya kemudian adalah menghilangkan ketetapan Tuhan yang ada di Bani Israel, lalu kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan manusia bernama Yesus. Bukan buah itu yang dimaksud. Buah yang dimaksud adalah Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan. Manusia seluruhnya akan datang sujud menyembah kepadaku. Siapa yang menggenapin itu? Sujud menyembah kepada Tuhannya Abraham. Bukan loncat-loncat, bukan salto-salto, bukan jingkrak-jingkrak, tapi sujud menyembah laksana Yesus sujud dengan tanah sampai ke tanah. Dengan wajah sampai ke tanah maksud saya. Itu yang dikatakan sujud menyembah itu kayak begitu. Dan itu hanya lagi-lagi digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu dan umatnya yang adalah keturunan daripada Ismail. Sekali lagi, adik saya, Meme Bos, yang saya terangkan tadi di awal di Kejadian 17 itu,
adalah bahwa Allah berjanji akan menjadi Tuhannya Abraham, Tuhan anak-anaknya dan keturunannya. Itu tidak bisa sahabat saya bantah. Kejadian 12 nomor 3, Allah akan memberkati siapapun yang memberkati Abraham, itu juga tidak bisa dibantah. Bahwa Tuhan menubuatkan manusia akan sujud kepadanya, itu juga tidak bisa sahabatku bantah. Bahwa datangnya sosok Nabi yang akan menaklukkan segala bangsa-bangsa, itu juga saudaraku tidak bisa bantah. Solusinya sekarang adalah, habis ini Anda mandi junub, wudu, ucapkan syahadat. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Silakan. Iya. Berkaitan dengan Kejadian 49 ayat 10. Apakah ini dinubuatkan kepada Muhammad? Saya katakan tidak. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Mari kita lihat kriteria Muhammad. Apakah Muhammad bisa menggenapi ini? Tidak, saya katakan. Muhammad bukan berasal daripada keturunan Yehuda. Muhammad tidak berasal daripada keturunan anak-anak Yakub. Tidak. Yang bisa menggenapi ini hanyalah Yesus Kristus. Karena Yesus berasal dari suku Yehuda. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya. Semenjak kedatangan Yesus Kristus, seluruh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan dari Yesus. Yaitu Yesus amanahkan kepada murid-muridnya. Dari murid-murid Yesus inilah kami mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus ini bersumber dari mana? Bersumber daripada ajaran Yesus. Semasa Yesus masih hidup, Yesus sudah mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Kelak nanti dia terangkat ke surga, mereka akan melanjutkan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19. Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah segala sesuatu yang telah ajarlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan terbukti kami sebagai orang Kristen mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu melalui dari keturunan Yehuda, Yesus Kristus. Jadi Muhammad tidak mempunyai kriteria untuk menggenapi di Kejadian 49 ayat 10, tidak. Muhammad adalah keturunan Arab, dia berasal dari Ismail, sedangkan Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Ismail ini orang tidak akan mengenal Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa kafir akan mengenal Tuhan ini harus melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan melalui keturunan Abraham, Ismail, tidak. Tidak pernah, Allah tidak pernah berjanji kepada Ismail. Tetapi Allah hanya mengadakan perjanjian dengan Abraham, setelah Ishak lahir, Ishak besar, Allah mengadakan kembali perjanjian dengan Ishak. Tidak kepada Ismail. Jadi ketika seluruh bangsa muka bumi, jikalau ingin mengenal Tuhannya nabi-nabi, maka kita harus melalui daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail juga dia kalau mau mengenal Tuhan harus daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bisa dipungkiri, itu tidak akan bisa dibatalkan oleh siapapun, karena itu adalah janji Allah sendiri, bukan janji manusia. Yang bisa menggenapi hanya Yesus Kristus. Satu pun tidak ada dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang bisa menggenapi itu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menggenapi itu. Kenapa Yesus bisa menggenapi itu? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia harus menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena yang bisa menggenapi janji itu, manusia tidak akan bisa menggenapinya. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menggenapinya. Tuhan sendiri yang bisa menepati janjinya. Manusia tidak akan bisa menepati itu. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menepatinya. Maka ketika dia datang kepada bangsa Israel, Israel menolak ajaran-ajarannya. Maka hak kesulungan itu tidak lagi diberikan kepada orang Israel, tetapi diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang berhak memberikan kepada bangsa-bangsa lain itu harus Tuhan sendiri.
Nabi tidak akan bisa memberikan hak-hak itu kepada bangsa lain, tetapi harus Tuhan sendiri yang memberikan hak kepada bangsa lain. Nabi tidak akan bisa. Maka Yesuslah satu-satunya yang bisa menggenapi janjinya itu. Ataupun tidak ada yang bisa. Ya, silakan Bang Juma. Oke, baik. Ya, saya menghargai paparan saudara ya. Jadi gini, ketika sahabat saya mengatakan Kejadian 49 nomor 10 harus dari keturunan Yehuda, itu datanya enggak ada itu. Kalau kita lebih jauh melihat di dalam Ulangan 32 nomor 21, Tuhan sendiri yang mengatakan begini. Mereka Bani Israel menggusarkan aku karena mereka menduakan aku. Mereka menyembah selain daripada aku. Mereka membangkitkan kemurkaanku dengan berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu, aku akan membuat mereka iri hati dengan yang bukan umat, dan aku akan membuat mereka marah dengan bangsa yang ummi atau bangsa yang bodoh. Berarti Allah akan mengangkat bangsa yang ummi ini untuk membangkitkan cemburunya Bani Ismail. Dan itu yang terjadi sekarang. Bani Israel, orang Israel itu cemburu kepada Islam. Cemburu kepada bangsa yang tadinya diutus yang disebut sebagai bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi. Dan itu hanya digenapi oleh Islam melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini data. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi. Dan itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sahabat saya tadi mengatakan bahwa hanya Isa alaihissalam atau Yesus yang menaklukkan bangsa-bangsa. Lucunya kemudian Anda mengatakan murid-muridnya. Sementara yang dinubuatkan itu adalah sosok Nabi yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Berarti sejak kapan Anda menggantikan Tuhan Anda menjadi Nabi? Sementara Tuhan itu bukan Nabi. Kalau Yesus itu Nabi, bangsa mana saja yang Yesus taklukkan. Bani Israel aja, orang di mana dia datang, itu dia tidak mampu taklukkan. Yang ada dia yang ditaklukkan. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu kemudian diagungkan, diberkati melalui murid-muridnya yang kemana-mana mengajarkan. Tunggu dulu. Justru ketika Allah menerangkan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda yang mengatakan murid-murid Yesus, yang Anda katakan murid itu, justru membuat ilah lain selain daripada ilahnya Abraham, ilahnya Musa, bernama Yesus. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi kemudian Kristen melalui pengajaran ahli kitab yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 justru membuat ilah baru bernama Yesus yang kemudian dibungkus dengan firman itu telah menjadi manusia. Ini yang salah siapa? Sementara yang dikatakan di dalam yang dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 18, nomor 19, dan nomor 20. Itu jelas adalah orang yang ketika mengucapkan firman Tuhan, diawali dengan ucapan Bismillah. Bismi anoki, merujuk kepada Allah. Ar-Rahimi, Ar-Rahim. Ini jelas, tidak bisa kita pungkiri itu. Sehingga ketika di dalam Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23, nomor 24, sampai 26, yang dinubuatkan di situ adalah hamba Allah. Saya bacakan datanya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan seorang Tuhan, dari antara saudara-saudaramu. Siapa saudara Bani Israel? Tentu adalah Bani Ismail. Sama seperti aku, berarti sama seperti Musa. Musa lahir tanpa ayah, lahir ayah ibu, melalui ayah dan ibu. Musa membebaskan kaumnya dari perbudakan, membawa
membawa pengikutnya berhijrah. Rasul Muhammad SAW juga pengikutnya berhijrah, menegakkan hukum-hukum. Rasul Muhammad SAW juga menegakkan hukum-hukum. Matinya normal, ajarannya tamat. Nah, dengarkanlah dia, Nabi yang sama seperti aku, Musa ini, yang tentang apa yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, Yesus menyampaikan kepada Bani Israel dia adalah utusan Tuhan saja, langsung ketabok dia, langsung dilempari batu. Jadi bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Sementara nubuatannya diterangkan dan sesudah dan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kebalik, Yesus yang dibasmi. Dan semua Nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dari perjanjian telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati dan bagimulah pertama-tama akan dibangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu. Di sini diterangkan, Nabi itu disebut sebagai hamba Allah. Tapi kalau Anda mengatakan ini adalah Yesus, satu, bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Dua, mana kesamaannya dengan Nabi Musa? Tiga, Musa, Yesus, dan saudara-saudaranya itu sama aja. Yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Tentu Bani Ismail. Yesus dari Bani Israel, berarti bukan dia. Kemudian, Nabi ini disebut sebagai hamba Allah. Apakah Yesus mau Anda imani sebagai hamba Allah? Berarti Anda menyembah hamba Allah. Semakin terpuruk jadinya Anda nantinya. Oleh karena itu, ya, saya katakan bahwa Nabi yang dinubuatkan sebagai seorang penolong lain, roh kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan, mendudukkan, memuliakan Yesus. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia diselamatkan, tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Romawi. Demikian sementara, silakan. Ya, jadi berkaitan dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab, tidak ada kaitan dengan Muhammad. Sudah saya katakan tadi, kriterianya itu yang tidak ada kaitan. Muhammad tidak pernah menggenapi nubuat-nubuat itu. Tidak, hanya Yesus Kristus yang bisa menggenapi. Sudah saya katakan tadi. Apa yang digenapi oleh Yesus Kristus? Iya, dari seluruh bangsa-bangsa mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan terbukti orang Kristen mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari Yesuslah kami mengenal Tuhan. Dari pengajaran murid-murid Yesuslah kami mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus bersumber dari Yesus. Nubuat tentang kedatangan Yesus terlalu banyak. Di kitab Yeskiel 34. Ketika Allah mengutus nabi-nabinya, nabi-nabinya selalu sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud nabi-nabi ini mengurusi diri mereka sendiri? Mereka bahkan tidak mau menuntun umat Allah, tetapi malah mengurusi diri mereka sendiri. Ya, kita lihat Salomo. Salomo diperintah untuk menuntun umat Allah. Dia malah menyembah kepada Tuhan yang lain. Malah sibuk beristri sana sini. Maka Tuhan murka, Tuhan marah. Tuhan berjanji di kitab Yeskiel 34, 1 sampai habis. Aku akan menggembalakan domba-dombaku dengan tanganku sendiri. Itu janji Tuhan. Bahwa dia akan datang. Dia akan menggembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri. Dia tidak mau lagi menggunakan nabi. Lalu janji Allah di Yeskiel 34 ini bahwa dia akan mengembalakan domba dengan tangan sendiri. Digenapi oleh siapa? Hanya Yesus Kristus yang bisa menggenapinya. Kita baca di Yohanes 10. Apakah Yesus Kristus menggenapi itu? Ya, dia menggenapi itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
siapa yang masuk ke dalam kandang domba, masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu domba-domba. Hanya Yesus yang bisa menggenapi itu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Seorang upahan ini adalah nabi-nabi. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang harus ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan menjadi dan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hanya Yesus yang bisa menggenapi itu. Dia menggembalakan domba-dombanya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia malah mengatakan lagi bahwa ada lagi domba-domba yang di luar daripada kandang ini. Yang dimaksud di luar daripada kandang ini adalah di luar daripada bangsa Israel. Dan terbukti Yesus memberikan amanahnya kepada murid-muridnya untuk menggembalakan itu. Dan penggembalaan oleh murid-murid Yesus berhasil. Berhasilnya apa? Orang Kristen akhirnya mengenal Tuhan. Seharusnya bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Tetapi dari Yesus Kristuslah orang-orang mengenal Tuhan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Satu pun daripada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, ataupun dari keturunan Ismail yang tidak bisa menggenapi itu hanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan Bang Juma. Ya. Jadi gini, ketika sahabat saya mengatakan bahwa melalui Yesus orang Kristen mengenal Allah, mengenal Tuhan, ini perlu diluruskan. Tuhan yang Anda kenal itu adalah Tuhan Trinitas Tritunggal yang bisa menjelma menjadi manusia. Bukan Tuhan seperti itu yang diinginkan Yesus untuk diperkenalkan. Tuhan yang hendak Yesus perkenalkan adalah esensi yang berdiri sendiri yang diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Mazmur 57. Kejadian 33 nomor 20. Itu yang mau diperkenalkan oleh Yesus. Tuhan Allahku, Habakuk 3 nomor 19. Mazmur 68 nomor 20. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Tuhanmu. Mazmur 50 nomor 7. Kejadian 33 nomor 20. Tuhan Israel adalah Allah. Itu yang ingin diperkenalkan, bukan Tuhan yang mati dibunuh oleh makhluknya. Bukan itu. Dan ketika Anda mengenal Tuhan bernama Yesus, itu pengajarannya bukan melalui Yesus itu, tapi melalui orang-orang yang menginginkan ya Yesus menggantikan posisi sang Tuhan. Boleh Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Sehari ini itu sudah berapa kali ku bawa itu.
bahwa orang ahli kitab yang Anda anggap sebagai murid Yesus, orang Farisi, orang munafik, itu bertebaran menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mencari pengikut, untuk mereka tobatkan. Dan setelah mereka bertobat, mereka dijadikan sebagai penghuni neraka, dan mereka menjadikan penghuni neraka itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Itu siapa yang menggenapin? Islam tidak berasal dari pengajaran pedagang-pedagang Bani Israel, pedagang-pedagang ahli kitab, orang Farisi, tidak. Islam disebarkan dari bangsa Arab, pedagang-pedagang dari keturunan Ismail. Tidak kena terhadap nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 itu. Bahwa wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, wahai ahli kitab, wahai engkau orang Farisi, celakalah engkau, kata Yesus, sebab engkau menjelajahi lautan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang, lalu kemudian kau buat mereka menjadi orang neraka, dan kemudian dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Siapa yang dibentuk ya menjadi apa? Siapa ajaran yang kemudian berasal dari ahli kitab? Orang-orang Farisi. Siapa mereka? Ya Kristen. Kristen itu diajarkan dari ahli kitab yang dinubuatkan oleh Yesus. Maka Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada orang ahli kitab, karena mereka mengajarkan menyembah kepada manusia. Sementara Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus? Pribadi lain, hakikat lain. Dialah Allah. Itu yang perlu sahabat saya pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai data, ya, kita berbicara mengenai data tentang siapa Allah, siapa Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh Yesus kepada Bani Israel. Siapa Allah ini? Itulah Dia yang mengutus Yesus, yang tidak bisa dilihat, yang suaranya tidak bisa didengarkan, yang menerangkan dirinya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi, Dialah satu-satunya Tuhan yang maha besar, Dialah satu-satunya Tuhan yang maha suci. Dan itu diterangkan di dalam kitab pengajaran Kristen. Itu ada di dalam kitab saudara, di mana Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha suci. Itu ada. Jadi adalah hal lucu kemudian ketika diterangkan di dalam Keluaran 36, maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, wa huwa Allah ar-Rahmani ar-Rahim, yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Itulah Tuhan yang Yesus ingin perkenalkan. Karena engkaulah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nehemia 9 nomor 31. Mazmur 86 nomor 15. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan maha pengasih. Itulah yang hendak Yesus perkenalkan kepada Bani Israel. Adapun domba-domba di luar kandangnya Bani Israel, Yesus, itu adalah Bani Israel yang kemudian menyembah kepada Allah, mengimani Yesus sebagai utusan Allah, tetapi mereka tidak pernah bertemu, yaitu pengikut-pengikut Hawariun yang mengajarkan menyembahnya kepada Allah, yang mengimani menyembahnya kepada Allah, dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itulah pengikut Arius yang mentauhidkan Allah dan merasulkan Yesus. Berbeda dengan Kristen. Jadi Allah yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Mazmur 96 nomor 4, Allah maha besar. Yeremia 32 nomor 18, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nehemia 4 nomor 14, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nehemia 9 nomor 32, Allah yang maha besar. Mazmur 96 nomor 4, Allah maha besar. Mazmur 147 ayat nomor 5, Allah maha besar. Itulah Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan Tuhan yang lemah, yang tidak tahu kiamat, tidak tahu musim ara, tidak bisa lawan tentara Romawi. Bukan Tuhan itu yang ingin diperkenalkan oleh Yesus. Jadi roh penolong lain
memperkenalkan menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Yesus, Tuhannya Yesus, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Jadi tergenapi semua itu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui Paulus. Kalau Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW itu ajarannya sama. Sama-sama menyembahnya kepada Allah, sama-sama mengakui Yesus adalah Rasulullah atau utusan Allah. Yang menjadi pertanyaan, ini Kristen. Dari mana mereka? Inilah mereka yang menggenapi nubuatan yang diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Demikian. Saya kira sudah hampir jam 2 di sini, Saudara Meme. Ya, saya kira kalau masih ada silakan, tapi jangan terlalu panjang karena saya rasa ini sudah sangat jelas ya. Kita sudah berdata, jelas dari poin Anda, jelas juga dari poin saya. Nanti netizen yang menilai mana yang benar, mana yang dianggap benar. Silakan. Oke, saya tanggapi sedikit baru kita closing ya. Oke. Mengenai ajaran Yesus bahwa Tuhan itu saya benar. Apakah murid-murid Yesus ataupun Paulus ini mereka mengajarkan Tuhan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Tidak. Saya katakan pengajaran daripada murid-murid Yesus sudah pasti bersumber daripada Yesus. Lalu Bang Juma akan bertanya, dari mana kamu tahu bahwa pengajaran murid-murid Yesus bersumber dari Yesus? Kita baca di Matius 28:19. Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah segala sesuatu yang pernah kuajarkan kepadamu. Artinya ajaran-ajaran murid-murid Yesus ini sudah pasti bersumber daripada Yesus yang semasa Yesus masih hidup. Jadi mereka tidak pernah mengajarkan Tuhan yang lain. Mereka tidak pernah mengajarkan bersumber dari diri mereka sendiri. Sudah pasti itu bersumber dari Yesus Kristus. Yesus mempertegaskan lagi di Yohanes 14:26. Yesus berjanji bahwa dia pergi dan dia akan kembali ke dunia dan akan menuntun murid-muridnya. Menuntun orang-orang yang benar. Menuntun orang-orang yang percaya untuk mengatakan sesungguhnya. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus akan datang kembali mengingatkan murid-murid Yesus ini yang sudah pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Artinya ajaran mereka ini sudah sempurna. Tidak ada lagi. Ketika mereka berusaha untuk mengajarkan tentang Tuhan yang lain, tetap Yesus akan datang dan akan mengingatkan kembali mereka untuk mengajarkan sesuai dengan apa yang pernah kuajarkan kepada kalian. Selesai. Ajaran mereka tidak akan pernah membelok. Mereka terus dituntun oleh Yesus. Bahkan sampai sekarang, orang-orang yang percaya akan terus dituntun oleh Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, closing dari saya ya, sedikit. Jadi gini, di dalam pengajaran saudara ya, yang saya anggap sebagai pengajaran ahli kitab, Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu cuma jalan menuju kepada Bapa. 1 Petrus 3 nomor 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus itu hanya jalan menuju kepada Allah. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri, nah inilah kesesatan itu. Itulah kesalahan itu, itulah kekeliruan itu yang diajarkan berdasarkan nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 tadi. 2 kali lipat lebih jahat daripada ahli kitab. Nah, lalu kemudian terkait dengan roh penolong lain, akan mengajarkan kembali apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Terekam di dalam Yohanes 14 nomor 26. Nah, uraian tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil, mengajak menyembah kepada Allah, seluruh rangkaian namanya disebutkan di dalam Al-Quran berulang sampai 20 kali lebih, 25 kali kalau nggak salah namanya disebutkan. Setiap menyebut namanya diserukan hanya berdasar terhadap pengajarannya kembali.
innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Itu poinnya. Inni rasulullahi ilaikum. Itu poinnya. Saya tidak pernah mengatakan selain apa yang berhak untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Aku mengajarkan Bani Israel menyembah kepadamu, bahwa engkau adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan mereka. Ini pengajaran. Setiap penyebutan kemudian tentang Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel, Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa mengulang perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, saya adalah utusan Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, itu. Jadi ketika Roh Kudus itu datang mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada Bani Israel ketika dia datang sebagai nabi, itu terekamnya di Al-Quran. Tidak terekam di dalam surah-surah yang dikanon. Kenapa? Karena yang terjadi di dalam penulisan kitab kanonik itu adalah kesaksian-kesaksian mereka tentang Yesus. Sayangnya, perkataan Yesus yang terekam di dalam tinta merah itu tidak terjadi berulang. Jadi Roh Kudus ini harusnya Roh Kudus ini, kalau kita telah daripada Matius 14 nomor 26, Yesus mengajarkan di dalam kitab Yohanes bahwa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Aku adalah utusan Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Nah, ini perkataan harusnya terulang kembali kepada kitab kanonik. Berarti terjadi 2 kali. Tapi sangat disayangkan yang tertulis di dalam Yohanes tentang pengajaran Yesus yang tinta merah, ketika masuk ke dalam surah-surah Paulus yang menganggap dirinya rasul sejak dari kandungan ibunya, itu tidak berkesesuaian. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang ada di surga. Paulus sendiri mengajarkan kebenaran itu, hidup kekal itu adalah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian dibenarkan di dalam hati. Jadi pertentangan demi pertentangan yang dipertontonkan. Tapi ketika tinta merah mengatakan aku menyembah Allah, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, direkam di dalam Al-Quran ucapan itu kembali. Ketika Yesus menerangkan di tinta merah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku ucapkan, itu terekam kembali di dalam Al-Quran. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah aku dan ibuku? Kata Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Terekam kembali. Ketika Yesus menerangkan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, terekam kembali di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Terekam kembali. Tetapi ketika tinta merah diperhadapkan dengan surah-surah Paulus, tak ada satupun kata Yesus yang tinta merah itu terulang kembali. Yang ada adalah dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Kebalik. Yesus menerangkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus mengajarkan justru hukum Taurat itu adalah sengat maut. Jadi bertentangan. Artinya Roh Kudus bekerja hanya ada di dalam diri umat Islam. Bekerjanya sosok roh yang ada dalam Kristen, itu kita tidak tahu roh dari mana.
karena tidak mengajarkan ucapan-ucapan Yesus yang tinta mirah kepada mereka, tapi mengajarkan untuk menjalankan keinginan-keinginan Paulus, mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan baru dalam bentukan manusia. Saya kira begitu sahabat-sahabat saya. Terus kepada adik saya, Meme Bos, saya bukan menghakimi, saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu berdasarkan data yang ada dalam kitab Anda dan data dalam kitab saya. Kesalahan murni dari saya minta maaf. Kebenaran itu adalah jalan menuju kepada hidayah. Demikian, salam beda Tuhan untuk Muslim, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan Pak Sugi. Oke, terima kasih. Iwan Filah yang dirahmati Allah, barusan kita dengar ya apa yang dipaparkan oleh guru kita, Zulkifli M. Abbas dan Gus Meme, apapun yang beliau-beliau ini paparkan. Bentar dari sana. Moderator, saya belum closing. Ya? Oh, silakan. Ya. Baik. Ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen ya. Kita sebagai orang Kristen kita harus bangga bahwa kita memiliki Roh Kudus, artinya Roh Allah, Roh penuntun untuk kehidupan kita. Fungsi daripada Roh Allah ini adalah supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi jika ada orang Kristen yang melakukan di luar daripada kehendak Allah, artinya dia mempunyai kehendak bebas. Dia menggunakan kehendak bebasnya itu. Berbeda dengan teman-teman Muslim ya. Mereka tidak mempunyai Roh Allah. Lalu bagaimana cara Allah untuk membimbing mereka? Apakah Allah ini menciptakan manusia lalu ditinggalkan begitu saja? Apakah setelah menciptakan manusia dibiarkan begitu saja tanpa dibimbing? Tetapi tidak untuk kita. Kita setelah diciptakan Tuhan, maka Tuhan harus membimbing dengan Roh Kudus-Nya supaya manusia jangan melakukan kesalahan. Tetapi berbeda dengan umat Muslim, dengan teman-teman Muslim, mereka seperti ayam yang ditinggalkan oleh induknya. Setelah menetes langsung ditinggalkan tanpa memberikan arahan. Tetapi tidak untuk kita. Maka ketika mereka tidak diarahkan oleh Roh Kudus, maka kita lihat daripada hasilnya. Hasil daripada buah pengajaran mereka. Berbeda dengan kita mempunyai menghasilkan buah yang baik. Yaitu di Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, dan kesetiaan. Pengajaran daripada Yesus ini menghasilkan buah yang baik. Karena kita dituntun oleh Roh Allah. Berbeda dengan mereka. Mereka tidak dituntun oleh Roh Allah. Setelah diciptakan Tuhan, mereka ditinggalkan begitu saja. Tanpa dibimbing. Maka dari buahnya kita lihat dari ajaran mereka. Saya memberikan salah satu analogi yang paling gampang. Kita lihat dari buah pengajaran itu. Ketika kita berjalan-jalan di mall, di pasar. Ketika ada seseorang di sebelah kiri meneriakan Allahu Akbar. Ada seseorang yang di sebelah kanan meneriakan Haleluya. Anda adalah orang cerdas. Anda tahu bahwa yang mana yang harus Anda hindari. Jikalau ingin selamat. Ya, itu adalah edukasi daripada saya untuk kalian. Maka pengajaran itu lihat dari buahnya. Anda harus memilih mana yang selamat. Jika Anda memilih yang meneriakkan Allahu Akbar di sebelah kiri, Anda sendiri yang tahu. Jika Anda memilih yang teriak sebelah kanan bahwa Haleluya, Anda sendiri yang tahu. Dari buahnya inilah kita mengenal ajaran-ajaran yang baik. Baik, ini terima kasih ya untuk teman-teman. Baik. Ya, terima kasih untuk Meme Bos dan Mas Zulkifli yang telah ini berisik ini, Mas Meme. Terima kasih yang telah berdiskusi dengan baik di sini ya. Tadi yang terakhir saya baca itu kalau orang mengucapkan haleluya katanya orang terjasa, tapi nyata dan fakta di Indonesia ini kemerdekaan hanya bisa direbut dengan kata-kata Allahu Akbar, tidak ada kata-kata haleluya. Demikian Iwan Villa yang berada di semua menara siar, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana Mas Juma? Kita tutup ya? 1 menit boleh Bang? Boleh, silakan. Oke, baik, makasih.
apa ajakan yang seirama ya dengan saudara Meme ya, sebagai misionaris memang dia harus mengungkapkan itu. Jadi gini, mengenai Islam sudah tidak memiliki roh pembimbing. Ya, umat Islam itu dibimbing oleh Al-Quran dan hadits. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi umat Islam itu mau melakukan apapun, aturan mainnya ada. Ibarat membeli kulkas, buku panduannya ada. Jadi kalau mau menyalakan kulkas kayak mana? Caranya ada, buku panduannya ada. Mau puasa, panduannya ada. Mau sholat, panduannya ada. Mau zakat, panduannya ada. Jadi umat Islam itu nggak bisa tersesat. Karena hukum demi hukum sudah terurai dengan indah di dalam Islam. Termaktub di dalam Al-Quran dan tersurat tersirat di dalam Al-Quran. Tersimpul dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quranul Karim dan juga kitab hadis sahihah. Sempurnanya Islam, makanya dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam itu sempurna. Berbicara mengenai zakat ada, berbicara mengenai warisan ada, berbicara mengenai ketatanegaraan ada, politik, ekonomi, semua lengkap. Jadi Islam itu nggak bisa tersesat. Karena punya buku panduan. Laksana negara, Islam itu penuh dengan rambu-rambu. Anda ke kiri, kalau Anda salah, Anda celaka. Anda ke kanan, kalau Anda benar, Anda selamat. Poin-poinnya lengkap. Islam itu tidak seperti anak ayam yang ditinggal induknya. Justru Islam itu tidur baring bersama ibu bapaknya, seia sekata dengan kitab yang berasal dari Allah. Sementara sahabat lain, coba tanya, bagaimana sistem perekonomian menurut kitabmu? Enggak tahu. Tentang harta warisan gimana? Enggak tahu. Kalau masalah ekonomi, kalau mengenai tentang ketatanegaraan ada enggak dalam kitabmu? Enggak. Syarat sah nikah ada enggak? Enggak ada. Terus apa yang diajarkan? Ya imani saja apa yang menurut kita benar, itulah yang benar. Jadi yang menjadi anak ayam yang kehilangan kampung dan kandang, entah siapa yang kita lihat. Kalau kita jelas pembimbing seperti apa yang diterangkan oleh Yesus, ketika ia datang dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia. Alhamdulillah, semua itu terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Demikian, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Uki, ditutup aja sekalian. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, sudah menyaksikan live di malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber menjadi ilmu untuk kita semua dan kita bisa memetik hikmahnya. Dengan demikian kita semakin kuat membentengi diri kita dari upaya-upaya yang terus berusaha mendiskreditkan Islam. Oke, itu saja. Saya tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi